Halo, saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Organisasi merupakan hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam organisasi tersebut, tidak mungkin juga terlepas dari ikatan budaya yang ada dalam organisasi. Sedangkan budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dengan cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi secara sederhana juga dapat diartikan bagaimana segala sesuatu diselesaikan di tempat tersebut. Menurut Deal and Kennedy tahun 2000, budaya dalam organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga nilai yang terkandung di dalamnya yang nanti akan tercermin dalam perilaku anggota, mulai dari inner working, interaksi dalam lingkungan, di luar organisasi, dan sampai ekspektasi di masa depan. Apa saja fungsi budaya organisasi? Yang pertama, menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis budaya organisasi. Yang pertama ada open and participative culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya kepercayaan pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang didukung dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, dan adanya otonomi pekerja. Lalu, yang kedua ada closed and autocratic culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi. Namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang autokrasi dan kuat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada innovation and risk-taking. Inovasi dan mengambil risiko adalah sebuah tindakan untuk melakukan inovasi dan berani mengambil risiko dalam proses inovasi tersebut. Yang kedua ada attention to detail. Perhatian lebih dalam hal detail, maksudnya adalah organisasi mengharapkan para pekerja untuk bekerja lebih detail, analitik, dan tepat sasaran. Yang ketiga ada outcome orientation. Orientasi pada manfaat artinya manajemen berfokus pada hasil, tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang keempat ada people orientation. Orientasi pada orang artinya manajemen sangat memperhatikan pengaruh dari sesuatu yang dihasilkan kepada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima ada team orientation. Orientasi pada tim adalah tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu. Yang keenam ada aggressiveness. Agresivitas atau aggressiveness adalah situasi di mana orang-orang cenderung lebih kompetitif dan agresif ketimbang easygoing. Yang ketujuh ada stability. Stabilitas atau stability adalah situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan kepada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Saya memiliki beberapa contoh budaya organisasi di perusahaan. Yang pertama adalah Google. Google percaya bahwa Anda tidak perlu memakai jas rapi untuk bisa serius dalam bekerja. Google yang telah identik dengan budaya kerja yang mereka miliki selama bertahun-tahun, yaitu pada filosofi yang mengedepankan lingkungan kerja yang kasual bahkan terkesan santai. Yang kedua ada Twitter. Mereka memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengadakan meeting di luar ruangan agar mereka bisa lebih produktif karena terinspirasi dari suasana baru yang lebih menyenangkan. Bukan cuma itu, mereka juga banyak fasilitas untuk meningkatkan engagement SDM di dalamnya, seperti kelas yoga, makanan gratis, bahkan budget traveling. Jadi karyawan merasa sangat mencintai perusahaannya.